percaya kepada-Nya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bangga punya Engkau Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami ada dalam keadaan sehat kuat. Kami boleh beristirahat dengan baik Tuhan. Dan Tuhan, Engkau sudah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat kuat Tuhan. Dan kekuatan itu biar kami mau pakai pagi hari ini untuk memuliakan Engkau, untuk menyembah Engkau, untuk meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang ajaib. Terima kasih luar biasa Engkau dalam hidup kami. Kami mau menyembah, kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami buka ibadah kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala Raja. Amin. Oh, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala Raja. Amin. Masuk hadiratnya, hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala Raja. Amin. Oh, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Oh, di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Oh, ada satu sobatku yang setia, amin, amin. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, men. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Oh, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus. Oh, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus.
nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus. Oh, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Puji Tuhan, nama Yesus yang menguatkan kita, nama Yesus yang menghibur kita. Haleluya. Nama Yesus heranlah, cintanya oh heranlah, kasihnya oh heranlah, heran lebih dari semua. Oh nama Yesus heranlah, oh cintanya oh heranlah, kuasanya oh heranlah, heran lebih dari semua. Nama Yesus heranlah, cintanya oh heranlah, kuasanya oh heranlah, heran lebih dari semua. Nama Yesus heranlah, cintanya oh heranlah, kuasanya oh heranlah, heran lebih dari semua. Nama Yesus heranlah, cintanya oh heranlah, kuasanya oh heranlah, heran lebih dari semua. Nama Yesus heranlah, cintanya oh heranlah, kuasanya oh heranlah, heran lebih dari semua. Nama Yesus heranlah, oh cintanya oh heranlah, kuasanya oh heranlah, heran lebih dari semua. Nama Yesus heranlah, oh cintanya oh heranlah, kuasanya oh heranlah, heran lebih dari semua. Nama Yesus heranlah, cintanya oh heranlah, kuasanya oh heranlah, heran lebih dari semua. Nama Yesus heranlah, oh cintanya oh heranlah, kuasanya oh heranlah, heran lebih dari semua, heran lebih dari semua. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus saja yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Tiada nama lain selain nama Yesus. Nama yang berkuasa di langit di bumi. Nama yang memberi kemenangan bagi yang percaya padanya. Tiada nama lain selain nama Yesus. Nama yang berkuasa di langit di bumi, amin. Nama yang memberi kedamaian bagi yang percaya padanya. Mulialah namamu, agunglah namamu, Yesus Tuhan dan Allahku. Oh, mulialah namamu, agunglah namamu, Yesus Tuhan dan Allahku. Tiada nama lain selain nama Yesus. Nama yang berkuasa di langit di bumi. Nama yang memberi kedamaian bagi yang percaya padanya. Oh tiada nama lain selain nama Yesus. Nama yang berkuasa di langit di bumi.
nama yang memberi kedamaian bagi yang percaya padanya. Mulialah namamu, agunglah namamu, Yesus Tuhan dan Allahku. Mulialah namamu, agunglah namamu, Yesus Tuhan dan Allahku. Yesus Tuhan dan Allahku. Tiada nama lain selain nama Yesus. Nama yang berkuasa di langit, di bumi. Nama yang memberi kedamaian bagi yang percaya padanya. Mulialah namamu, agunglah namamu, Yesus Tuhan dan Allahku. Oh, mulialah namamu, agunglah karyamu, Yesus Tuhan dan Allahku. Yesus Tuhan dan Allahku. Yesus Tuhan dan Allahku. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Mulialah namamu, agunglah namamu, Yesus Tuhan dan Allahku. Mulialah namamu, agunglah namamu, Yesus Tuhan dan Allahku. Mulialah namamu, mulialah namamu, agunglah namamu, Yesus Tuhan dan Allahku. Oh, mulialah namamu, agunglah namamu, Yesus Tuhan dan Allahku. Nanti saya minta Ibu Oli akan bawa dalam doa firman Tuhan. Oh, mulialah namamu, agunglah namamu, Yesus Tuhan dan Allahku. Mulialah namamu, agunglah namamu, Yesus Tuhan dan Allahku. Haleluya, puji Tuhan. Mulialah namamu, agunglah namamu, Yesus Tuhan dan Raja kami. Amin. Allah yang besar, yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bangga dan kami sangat beruntung punya Allah dan Raja yang hebat dan besar seperti Engkau. Setelah kami meninggikan nama-Mu Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau singkapkan rahasia-Mu Tuhan. Apa yang Engkau ingin sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Nyatakan itu lewat hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat pada pagi hari ini Tuhan. Tegur kami Tuhan. Nyatakan setiap sikap hati kami yang mungkin tidak benar atau salah di hadapan-Mu lewat firman-Mu. Agar firman Tuhan yang akan kami dengar benar-benar itu menjadi kekuatan yang baru. Memberi semangat kami untuk lebih lagi Tuhan mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan Roh Kudus berkarya bagi kami. Karena kami sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi. Apa kabar? Boleh lambaikan tangan saudara. Halo, selamat pagi. Puji Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan-pelayanan saudara pagi ini. Ibu Shalom, terima kasih untuk pelayanannya. Sudah bawa kita dalam hadirat Tuhan. Dan Ibu Oli, terima kasih untuk doanya.
Saya mau tanya ini yang pakai iPhone ini siapa ya? iPhone semua ada banyak yang pakai iPhone tapi nama iPhone boleh tolong diganti kalau ada supaya kita tahu siapa namanya. iPhone semua That's tahu. Elaine. No, Elaine ada. iPhone lah, iPhone-nya sudah left. Oke. Baik, puji Tuhan. Oke, baik. Kita langsung dengan firman Tuhan. Saudara bersuka cita pagi ini? Amin. Haleluya. Ada sukacita? Ada? Amin. Puji Tuhan. Baik, firman Tuhan pagi hari ini akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Rosia Suatan. Saya persilakan Tante, tolong di-unmute mikrofonnya. Sudah? Sudah, mantap. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor yang sudah mempercayakan kepada saya lagi untuk melayani firman Tuhan. Tuhan memberkati. Dan pada saat ini, saudara yang kami kasih dalam Tuhan, kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan, karena nama Yesuslah yang sudah memelihara kehidupan kita. Ya, nama Yesus yang sudah menolong, melindungi kita, memberikan kita nafas, memberi kita kekuatan. Jadi tidak ada alasan bahwa kita tidak bisa bersekutu atau beribadah pada pagi hari ini. Saya bersyukur kalau Fresh Life, jemaat Fresh Life, gitu rajin mengikuti Zoom. Saya percaya tidak sia-sia karena kita boleh bertemu dengan Yesus melalui Zoom ini. Puji Tuhan, firman Tuhan kami pada saat ini. Apakah di dalam kehidupan kita yang kita jalani ini setiap hari, setiap kita bangun pagi, apakah kita sudah menempatkan Yesus yang menjadi prioritas di dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah meninggikan Dia? Apakah kita sudah mengagungkan nama Yesus? Apakah kita sudah membesar-besarkan nama Yesus? Bukan membesar-besarkan masalah, tetapi bangun pagi kita membesar-besarkan nama Yesus. Karena nama Yesus adalah nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Tadi pujian dari Ibu Shalom, tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini. Tidak ada nama yang lain. Hanya ada satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, nama ini adalah yang diberikan, dikaruniakan oleh Bapa. Nama Yesus. Hanya ada keselamatan di dalam nama Yesus, tidak ada yang lain. Segala lutut patut bertelut menyembah, baik di langit, di bawah bumi, patut menyembah kepada nama Yesus, meninggikan nama Yesus, karena hanya Yesuslah yang menjadi keselamatan kita. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Hanya ada keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu selalu baik, dan setiap di dalam saya menjalani hidup ini, menghadapi berbagai-bagai musim hidup, ada susah, ada senang, ada masalah, ada sakit, ada sehat, selalu saya hanya memanggil nama Tuhan Yesus. Saya tidak memanggil nama lain. Dalam keadaan pun saya sakit tengah malam, saya tidak memanggil, saya tidak telepon kepada anak saya kalau kerja malam. Tapi saya hanya memanggil nama Yesus. Selalu saya berkata, Tuhan, roh-Mu yang ada dalam aku lebih besar. Selalu saya berkata bahwa Tuhan memberikan aku bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Jadi puji Tuhan, bila di hari-hari ini kita
senantiasa mendapatkan firman Tuhan di bulan ini, saudaraku sekalian, tentang nama Yesus. Biarlah nama Yesus selalu ada di dalam kehidupan kita. Kita selalu menghormati Dia. Kita selalu memberi tempat yang layak. Ya, biarlah Yesus di atas segala-galanya. Kita baca firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas 19, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saya percaya saudara mungkin sudah sering baca ayat ini, tapi tidak mengapa. Biarlah firman Tuhan ini selalu menjadi baru dalam kehidupan kita. Lukas 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Bunyinya demikian. Sakius, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tapi semua orang yang melihat hal ini bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Puji Tuhan. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, cerita ini mengenai Sakius. Kita sudah tahu bahwa pada waktu Yesus dia keluar masuk desa, masuk kota, saudaraku sekalian, banyak mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Saudaraku sekalian, dikatakan di sini, pada waktu Yesus masuk di kota Yeriko, di situ dia bertemu dengan seorang yang bernama Sakius. Saudaraku sekalian, Sakius adalah seorang yang kaya, ya. Kalau dikatakan kaya di hari-hari ini mungkin mobilnya ada 10, rumahnya mungkin ada 10, ya. Tentu kalau bilang kaya pasti Sakius ini dia banyak uang. Yang kedua, kedudukannya dia sebagai kepala pemungut cukai. Sudah tahu sebagai kedudukan kepala pemungut cukai, kalau orang dunia mengatakan itu tempat basah. Ya, dia menagih-nagih kalau misalnya berada di di pelabuhan, menagih-nagih barang-barang yang masuk, dan dia harus menagih membayar pajak, ya. Dia mengambil pajak dan dia memeras banyak, ya. Jadi saudaraku sekalian, dia adalah kepala pemungut cukai. Yang ketiga, badannya pendek, ya. Dia memanjat pohon ara dan berlarilah melihat Yesus. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, dia berlari, ya. Kenapa kalau mau dipikir secara manusia, dia mau susah apa lagi? Sudah kaya, sudah banyak uang, ya. Dia mau cari apa, saudaraku sekalian, ya. Kalau saya membaca dan merenungkan, apa lagi yang dia mau cari, ya. Semuanya ada, ya. Dia banyak uang. Saudaraku sekalian, dikatakan dia seorang yang kaya. Tetapi saudaraku sekalian, dia ingin ketemu, yaitu namanya Yesus. Kalau sekarang mungkin dia sudah
banyak kali mendengar bahwa ada satu nama, itu namanya Yesus, yang suka mengadakan mujizat, yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat, ya, wanita yang meleleh darah 12 tahun, dia mendapat kesembuhan, hanya saja dia memohon, asal saja ku jamah jubah Yesus, aku akan sembuh. Nah, tentu pada waktu itu nama Yesus kalau dikatakan seperti zaman sekarang, saya pinjam kata, sudah viral. Nama Yesus terkenal bahwa dia bisa menyembuhkan orang sakit. Nah, tentunya ini Sakius, kalau saya melihat, dia bukan sakit secara fisik untuk mendapatkan mujizat Tuhan, tapi saya pikir bahwa Sakius ini adalah dia merasa tidak ada kepuasan di dalam kehidupannya. Ya, dia merasa bahwa dia merasa kosong, tidak ada kepuasan di dalam kehidupannya. Kenapa dia penasaran? Dia sebagai bos, dia orang yang pendek, dia mesti berlari mau ketemu Yesus, ya. Dia rindu bertemu dengan Yesus. Ada apa, saudara? Ya. Di sini kita melihat bahwa tentu dia merasa haus di dalam hidupnya. Dia merasa lapar di dalam kehidupannya secara rohani, bukan secara jasmani. Kalau secara jasmani dia sudah kaya, tetapi dia merasa bahwa kekayaan yang dia miliki, uang yang dia miliki, tidak memberi kepuasan kepada dia. Ya, dia tidak merasa puas. Hidupnya merasa kosong. Ya, ada satu kesaksian yang saya dengar di YouTube, seorang dokter, dia berkata bahwa dia katanya merasa bahwa tanpa Yesus dia merasa kosong. Ya, memang benar. Apa gunanya kita memiliki segenap, Alkitab mengatakan, apa gunanya kita memiliki segenap dunia ini, tapi jiwa kita binasa. Apa gunanya kita memiliki kekayaan, keuangan, pangkat, dan sebagainya, lalu tanpa Yesus, kosong, saudara. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan Yesus. Ya, karena di dalam Yesus ada kepuasan. Tidak ada kepuasan yang lain, yang memberi kepuasan hanya Yesus. Kita ingat cerita tentang perempuan Samaria. Pada siang hari dia berada di sumur Yakub. Yesus mengatakan, saudaraku sekalian, bahwa air sumur, saudaraku sekalian, Yakub itu tidak memberi kepuasan. Yesus menawarkan, kalau engkau berhaus dan berlapar, aku akan berikan air minum ini. Engkau tidak akan haus lagi. Engkau tidak akan haus lagi. Barang siapa yang berhaus dan berlapar akan firman, dia akan dipuaskan oleh Tuhan. Nah, seperti Sakius ini, dia merasa tidak ada kepuasan, memiliki keuangan, memiliki harta. Benar-benar saudaraku sekalian, Alkitab katakan, orang yang cinta akan uang, dia tidak akan puas dengan uang. Orang yang cinta kekayaan, dia tidak akan puas dengan kekayaan. Bukannya saya bilang kita tidak boleh kaya, boleh. Siapa bilang tidak boleh kaya? Siapa bilang tidak boleh punya uang? Ya, tetapi biarlah kita selalu senantiasa menempatkan Yesus sebagai kepuasan kita. Hanya Yesus yang memuaskan kita. Hanya Yesus yang bisa menolong kita. Hanya Yesus yang bisa menolong segala permasalahan kita, segala kesulitan kita. Hanya Yesus yang bisa menolong kita. Kita melihat, saudaraku sekalian, di dalam kita baca di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Pengkhotbah pasal 5 ayat yang ke-9. Pengkhotbah pasal 5 ayat yang ke-9. Bunyinya demikian. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Nah, ini saudaraku sekalian. Jangan
uang itu menjadi Tuhan kita, menjadi tuan kita. Tapi biarlah Yesus menjadi Tuhan kita. Amin, saudaraku sekalian. Ya, barang siapa yang mencintai uang, dia tidak akan puas dengan uang. Barang siapa yang mencintai kekayaan, dia tidak akan puas dengan kekayaan. Saudara, apa yang kita cari di dunia ini? Kekayaan? Uang yang kita cari? Tidak akan memberikan kepuasan. Hidup kita hampa. Hidup kita kosong. Apa yang kita cari yang kelihatan ini firman Allah itu katakan tidak kekal. Harta, kekayaan, uang tidak kekal. Saudara tidak akan bawa mati. Harta, kekayaan, kalau saudara mati, saya mati. Hanya kita bawa papan mungkin 2 meter yang kita bawa dengan baju di badan. Hanya itu yang kita bawa. Itulah sebabnya apa yang kita mau cari. Kita melihat, kalau saya merenungkan, wah, ini Sakius, dia sudah banyak uang. Tapi kok kenapa? Bos begitu, naik pohon, mulia Yesus, lari lagi. Ya, bayangkan kalau bos dia berlari, saudara lihat bos dia berlari, cuma mau ketemu Yesus, naik pohon arah, karena mau kepingin ketemu Yesus. Saudara, bagaimana engkau kalau kita mau ketemu Yesus? Apakah kita berlari? Apakah kita cepat-cepat? Atau santai-santai? Kadangkala kita mau ke gereja, banyak alasan. Aduh, so capek. Aduh, apalagi. Aduh, enggak ada yang jemput lagi. Aduh, enggak ada mobil lagi. Aduh. Banyak alasan. Biar Jopi kita lat. Biar so puji-pujian so lewat. Kalau semua firman baru datang. Saudaraku sekalian, apakah kita santai? Tapi kita melihat Sakius ada satu kerinduan, ada satu kehausan bahwa dia rindu bertemu dengan Yesus. Dia harus berlari. Dia berlari, dia bos saudara, dia mau berlari karena badan dia pendek, dia mau kepingin ketemu dengan Yesus. Dia bukan merindukan supaya dapat uang dari Yesus, tidak. Dia merindukan satu kepuasan. Dia merindukan satu kehidupan, keselamatan yang terutama bagi jiwanya. Ya, saudaraku sekalian yang kami kasih dalam Tuhan, dikatakan di sini di dalam ayat yang keempat, berlarilah ia mendahului orang banyak dan memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ya, saudaraku sekalian yang kami kasih dalam Tuhan. Yesus tahu bahwa Sakius ini ada di pohon. Saudara, Yesus yang tahu di dalam setiap aspek kehidupan kita. Dia yang tahu apa yang saudara pikirkan. Dia yang tahu apa yang ada di dalam hatimu. Dia yang tahu apa yang menjadi niatmu. Dia yang tahu apa yang menjadi senantiasa fokusmu. Tidak ada satu yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Suami boleh sembunyikan rahasia terhadap istri. Istri boleh sembunyikan rahasia terhadap suami. Anak bisa menyembunyikan sesuatu rahasia. Teman kita bisa menyembunyikan sesuatu rahasia. Tetapi Yesus, nama Yesus, dia mengetahui sampai kedalaman hatimu. Bahkan sampai ke dalam pemikiranmu, dia tahu. Dia tahu, tidak ada satu yang tersembunyi. Dia melihat Sakius. Hei Sakius, segera turunlah. Aku mau menumpang di rumahmu. Waduh, senang sekali ini Sakius. Yesus mengatakan mau menumpang di rumahmu. Pada waktu Yesus mengatakan segera. Sakius turun, segera. Dia tidak tunggu besok Tuhan. Besok baru aku dengar firman-Mu. Baru aku lakukan. Besok Tuhan. Besoknya banyak saudara. Lusanya banyak.
ya. Tapi Tuhan katakan, "Hai Zakius, segera turunlah." Apa dia mengeraskan hati? Dia membuat alasan, "Tunggu dulu Tuhan, tunggu dulu nanti besok." Tidak. Hari ini keselamatan akan turun di rumahmu. Yesus menumpang di rumah daripada Zakius. Berarti keselamatan terjadi. Terus apa? Saudaraku sekalian, disitulah bahwa Zakius dia menerima Yesus dengan penuh sukacita. Ya, Zakius segera turun, tapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kembalikan 4 kali lipat." Setengah setelah dia bertemu dengan Yesus. Yesus, saudaraku sekalian, Zakius diubahkan oleh Tuhan. Pemikirannya, cara berpikirnya dirubah oleh Tuhan. Karena dia sudah ketemu sesungguhnya bahwa tidak ada arti harta yang dia miliki. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, harta kekayaannya setelah dia berjumpa dengan Yesus, dia katakan, "Tuhan, separuh dari milikku, ya, dia akan berikan, dia akan jual dan bagi-bagikan." Ya, dikatakan di sini, "Kan kuberikan kepada orang miskin." Separuh dari kekayaan dia berikan. Dia jual, dibagi-bagikan kepada orang miskin. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Setelah kita telah menerima Yesus sebagai juru selamat. Kita sudah percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan kita. Apakah sudah ada perubahan di dalam kehidupan kita? Apakah yang saudara sudah beri? Saudaraku sekalian, Zakius dia katakan separuh dari kekayaannya dia berikan. Saudara, pada waktu saudara mendengarkan firman Allah, bukan cuma sekedar mendengar. Mendengar, melakukan. Mendengar, melakukan. Mendengar, melakukan. Mendengar, melakukan. Segera, bukan tunggu besok. Jangan terlambat. Terlambat itu datang bukan permulaan. Terlambat itu datang terakhir. Ya, saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan, separuh dari kekayaan. Saudara, bagaimanakah di dalam kehidupanmu setelah engkau menerima Yesus sebagai juru selamat? Engkau bersuka cita karena engkau telah menerima keselamatan. Sebagai rasa tanda ucapan syukurmu kepada Tuhan, engkau sudah diselamatkan oleh Tuhan. Apa yang engkau berikan, saudaraku sekalian? Ini Zakius dia beri separuh dari kekayaan. Saudara, pada waktu saudara sudah tahu kebenaran, mengembalikan milik Tuhan. Saudaraku sekalian, jangankan separuh, milik Tuhan aja saudara sudah eman-eman mau kasih. Wah, nanti jadi kaya tuh orang punya pastor, ibu pastor. Kalau kita orang setia kasih milik Tuhan. Ya, tapi saya kira jemaat Fresh Life manis-manis semua ya. Tidak ada satu yang tersembunyi. Saya nggak bisa melihat, tapi Tuhan itu melihat. Tuhan melihat kerinduan daripada Zakius. Kita mengembalikan milik Tuhan itu sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena kita sudah menerima keselamatan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan, jangan kita mencuri milik Tuhan. Saudara, kalau barangmu dicuri, mobilmu dicuri, sakit hati enggak? Kecewa enggak? Sedih enggak? Susah enggak kalau dicuri? Pasti saudara marah. Sedih, susah, sudah campur sudah. Di dalam Maleakhi dikatakan, bawalah olehmu segala
perpuluhanmu ke dalam perbendaharaan. Dengan cara bagaimana kita menipu? Kata firman Allah, pencuri, yaitu saudara mencuri milik Tuhan. Saudara mencuri milik Tuhan, tidak berkenan kepada Tuhan. Allah izinkan akan datang belalang-belalang pelahap. Apa itu belalang-belalang pelahap? Yang akan merusakkan tanamanmu, akan merusak pekerjaanmu, akan merusak bisnismu, akan merusak segala apa yang engkau kerjakan. Tapi kalau benar-benar engkau memprioritaskan Tuhan, engkau betul-betul mengutamakan Yesus, engkau menghormati Yesus, engkau meninggikan nama Yesus, engkau memperbesar nama Yesus di dalam kehidupanmu, saya percaya Tuhan akan membuka pintu langit dan mencurahkan berkat-berkat-mu di dalam kehidupan rumah tanggamu. Ya, Tuhan akan singkirkan segala belalang pelahap. Belalang pelahap itu banyak. Contoh saja kecil. Aduh, tahu-tahu dompetku ada $200 atau $300 hilang. Tahu-tahu kok bisnisku macet. Ya, kadangkala bukan karena kelalaian kita, tapi karena kebodohan kita. Kita sudah tahu firman Allah, mari kita mau lakukan. Ya, jangan tunggu besok. Segera. Sakius tidak tunggu-tunggu lama, dia tidak tunda. Ya, dia tidak tunda. Segera turun, aku mau menumpang di rumahmu. Separuh, ya. Dia separuh, saudara. Saudara cuma 1/10 loh. Sakius separuh, bukan 1/10. Separuh dari kekayaannya. Setengah dari kekayaannya. Dia jual, dia bagikan kepada orang-orang miskin. Terus dia katakan, kalau ada lagi yang dikatakan sini, ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kalau ada orang dia tipu, saudaraku sekalian, dia bilang dia akan kembalikan 4 kali lipat. Ya, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hidup. Saudara, mari. Sakius, dia sudah ketemu dengan Yesus. Dia sudah menerima keselamatan. Ketika kita taat, saudaraku sekalian. Yesus menunjukkan satu teladan. Dia taat. Dia menderita. Sampai dia menghembuskan nafas yang terakhir. Dia taat. Kalau saudara taat, saya percaya janji Tuhan itu akan digenapi dalam kehidupan kita. Kalau kita taat kepada segala perintahnya, maka saya percaya Tuhan tidak pernah berbohong. Tapi apa yang dia katakan di dalam firman-Nya itu akan digenapi. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, Sakius, dia punya kekayaan, dia punya uang, dia punya segalanya karena dikatakan kaya. Ya, saudaraku sekalian, dia banyak uang. Tapi puji Tuhan, waktu dia ketemu Yesus, dia berubah. Dia berubah, saudaraku sekalian. Kalau saudara benar-benar melakukan, saudara dengar, saudara lakukan. Saudara dengar, saudara melakukan. Janji Allah itu pasti akan digenapi. Ya, akan digenapi. Berkat Tuhan akan melimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Teristimewa keselamatan. Kita perlu selamat, saudara. Apa yang kita cari itu cuma nikmati sementara. Tidak selamanya kita nikmati. Kita berusaha, susah payah, sampai tidur malam. Kita bekerja, mencari uang. Hanya untuk hidup sementara. Tapi Alkitab katakan, apa gunanya kamu memiliki segenap dunia ini tapi jiwamu binasa? Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, kita boleh cari uang, tapi bukan uang jadi tuan. Kita yang harus mengatur. Ya, pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Bukan waktu yang ngatur kita. Kita yang mengatur waktu. Untuk kita selalu memprioritaskan Tuhan. Dalam segala kesibukan apapun.
biarlah Yesus tetap di atas segala-galanya. Tidak ada yang lain. Nama Yesus di atas segala-galanya. Ya, ku sungguh puas dengan Yesus. Ya, saudara, mau gaji berapa kita orang puas? Memiliki kekayaan berapa miliar baru kita puas? Firman Allah katakan orang yang cinta akan uang dia tidak akan puas. Saudara akan berhaus terus. Tapi ketika saudara menempatkan Yesus, memprioritaskan Tuhan di atas kehidupanmu, saya percaya saudara akan merasa puas. Walaupun gaji sedikit, tapi saudara merasa puas. Orang yang puas bagaimana sih? Orang yang puas, dia suka berbagi. Amin. Mau tahu? Orang yang puas, dia suka berbagi. Orang yang tidak puas, dia tidak mau membagi. Karena dia takut nanti kekurangan. Orang yang puas, dia mau berbagi. Haleluya. Dia tidak pelit, dia mau berbagi. Ya. Orang yang puas dengan Yesus, dia mau berbagi. Ya. Saudaraku sekalian yang kami salam Tuhan. Marilah, biarlah nama Yesus kita tetap tinggikan. Nama Yesus kita tetap agungkan. Ya, kita sudah menerima Yesus, berarti Sakius dia sudah menerima sukacita. Jadi bukan uang yang menjadi sukacita kita, tapi Yesus yang terlebih besar. Yesus yang menjadi sukacita di dalam kehidupan kita. Yesuslah yang membawa kehidupan kita. Saudaraku sekalian, kita mau cari berapa uang di dalam dunia ini. Kita mau berusaha sampai manapun. Saudaraku sekalian, itu seperti pastor bilang hanya temporer, hanya sementara. Ya, tidak selamanya kita menikmati kekayaan yang ada di dunia ini. Tapi biarlah ada berkat yang Tuhan percayakan kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada ayat mengatakan bahwa uang itu adalah akar segala kejahatan. Kenapa menurut saudara firman Allah mengatakan uang adalah akar segala kejahatan? Uang adalah akar dari segala kejahatan. Uang itu kalau mau dibikin baik, jadi baik. Uang itu kalau mau dibikin jahat, jadi jahat. Jadi uang adalah akar segala kejahatan. Ya, saudara lihat, siapa? Karena uang. Yudas, dia sebagai bendahara, dia sampai hati mau jual Yesus. Ya, saudaraku sekalian, karena uang. Jadi hati-hati kalau karena dengan uang. Saudara, kita melihat di Indonesia ada permasalahan yang besar, ya, yang sementara diperjuangkan sementara di dalam urusan korupsi mengenai uang. Ya, saudara-saudaraku sekalian, jangan sampai kehidupan kita anak-anak Tuhan dirusak dengan yang jahat yang namanya uang. Uang, karena memang iblis dia banyak hal untuk menjatuhkan kita. Kalau engkau dipercayakan sebagai bendahara mungkin di tempat pekerjaan, dipercayakan uang, hiduplah dengan jujur. Karena orang yang jujur diberkati Tuhan. Orang yang setia dipelihara oleh Tuhan. Ya, puji akan nama Tuhan. Biarlah nama Yesus yang menjadi prioritas di dalam kehidupan kita. Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, percayalah hanya nama Yesus yang bisa menolong. Engkau sakit, nama Yesus yang menyembuhkan. Engkau lemah, nama Yesus yang memberikan kekuatan. Engkau susah, nama Yesus yang menghiburkan. Engkau menghadapi masalah, percayalah hanya nama Yesus. Tidak ada nama yang lain. Hanya ada keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hanya Yesus yang memberi kepuasan bagi jiwa kita. Sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan ganti Yesus, jangan tukar Yesus. Jangan mengkhianati Yesus. Tetapi sekali Yesus, tetap Yesus. Sampai engkau dipanggil pulang ke sorga. Puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati, kami serahkan pada pastor.
Puji Tuhan, terima kasih Tante Ros untuk firman Tuhan pagi ini. Saudara diberkati pagi ini, amin. Kepuasan kita adalah Yesus, sekali Yesus tetap Yesus. Puji Tuhan, Tuhan baik. Haleluya. Tadi Tante Ros sudah nyanyi, ku sungguh puas, puas dengan Yesus. Ku sungguh puas, puas dengan Yesus. Ku sungguh puas, puas dengan Dia. Keperluan Dia cukupkan. Puji Tuhan, ku puas, ku sungguh puas, puas dengan Dia. Haleluya. Pagi ini kita ditantang lagi dengan firman Tuhan. Apakah Yesus masih menjadi kepuasan kita atau ada hal-hal yang lain masih kita kejar? Mari arahkan hidupmu kepada Kristus. Dia segalanya bagi kita. Yang tulis 2 ayat tadi, baik dalam pengkhotbah maupun di Lukas 19, mengisahkan tentang 2 orang kaya, saudara. Di pengkhotbah itu Raja Salomo, dan di Lukas itu Sakeus. Justru semakin kita kaya, semakin kita puas dengan Yesus. Amin. Bukan semakin puas dengan yang lain-lain. Dan saya percaya Yesuslah kekayaan kita, Yesuslah kepuasan kita. Yang lain-lain itu cuma bonus. Jadikan Yesus yang terutama dalam hidup kita. Puaslah dengan Yesus pagi ini. Amin. Ku sungguh puas, haleluya, puas dengan Yesus. Ku sungguh puas, puas dengan Dia. Haleluya, keperluan Dia cukupkan. Puji Tuhan, ku puas, ku sungguh puas, puas dengan Dia. Oh, ku sungguh puas, puas dengan Dia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara, dan semakin kami kejar, semakin hilang dia. Tetapi Engkaulah Yesus menjadi kepuasan kami Tuhan. Firman-Mu datang kepada kami mencontohi kehidupan Sakeus yang bertemu dengan pribadi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Tuhan firman pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk tidak menunda-nunda untuk melakukan firman, untuk merasa puas dengan kehadiran-Mu, dengan keselamatan yang Kau beri bagi kami, dengan Kau mati dan bangkit mengalahkan maut sehingga kami boleh menang, kami diselamatkan Tuhan. Biar ini menjadi suatu patokan hidup kami Tuhan, sesuatu yang kami banggakan, sesuatu yang kami genggam setiap hari, sesuatu yang kami agungkan setiap hari Tuhan. Bukan hal-hal yang lain, hal-hal keindahan, kemegahan dunia ini, kekayaan dunia yang menjadi kebanggaan kami. Bukan Tuhan, tapi biarlah melalui firman ini ingatkan terus kami bahwa Engkaulah kebanggaan, Engkaulah kepuasan, Engkaulah pencapaian kami Tuhan. Semua ini hanya bonus Tuhan, dan bonus-bonus ini pun kami bagikan bersama dengan teman-teman, dengan orang-orang yang membutuhkannya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman pagi hari ini Tuhan. Ingatkan terus kami Roh Kudus, ingatkan terus kami bahwa Fresh Life Church puas dengan Yesus. Gereja ini puas dengan Yesus. Engkaulah pencapaian kami, Engkaulah kesuksesan kami. Suksesnya gereja ini adalah ketika kami puas dengan Engkau. Haleluya. Suksesnya jemaat Tuhan Fresh Life adalah ketika kami puas dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini. Berkati hamba-Mu Tante Ros Tuhan. Tuhan pakai dia, urapi dia Tuhan. Hikmat pengurapan Tuhan semakin dahsyat memberkati banyak orang. Keluarganya Tuhan berkati Tuhan, pelayanannya Tuhan berkati. Kami semua umat-umat Tuhan yang hadir pagi hari ini, kami puas dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada kami pagi hari. Engkau menyinari dengan wajah-Mu kepada kami pagi hari ini Tuhan. Kami puas dengan wajah-Mu Tuhan. Kami puas dengan hadirat-Mu, puas dengan firman-Mu.
Firman-Mu lah yang membetulkan kami, bukan nasihat manusia, tetapi Firman-Mu lah yang membetulkan kami, membetulkan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan memimpin orang, mendidik orang dalam kebenaran. Sehingga kami manusia Allah tahu melakukan pekerjaan yang baik. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk Firman-Mu Tuhan yang membetulkan kami, membentuk kami untuk lebih mengasihi Engkau, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Berkat Tuhan, kelimpahan Tuhan turun bagi orang-orang yang mengutamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan, yang menjadikan Tuhan Yesus sebagai kepuasan hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih memberkati kami, umat-umat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat Tuhan yang turun bagi keluarga Bapak Frankie, keluarga Bapak Jenly, Tuhan, keluarga Tante Rose, keluarga Bapak Brolin. Berkat Tuhan turun bagi keluarga Bapak Reki, keluarga Bapak Charles, keluarga Bapak Tyler, keluarga Bapak Pramanda, Bapak Rudy, keluarga Bapak Michael, Bapak Stephen Tololiu, Bapak Ivan, Bapak Ricky, Bapak Sam, Bapak Harvey. Berkat Tuhan turun bagi keluarga Bapak Kevin Tuyu, keluarga Opa James, Bapak Stephen Turang, keluarga Bapak Donald, Bapak Hendra, Bapak Heber, Bapak Lucky, Ibu Vivi, keluarga Bapak Jeffrey, keluarga Bapak Edi Sumilat, keluarga Bapak Yudi. Berkat Tuhan turun bagi kehidupan umat-umat Tuhan hari ini Tuhan. Biar dengan berkat ini kami pakai untuk memuliakan Tuhan. Bukan berkat yang menguasai kami, tapi kami yang menguasai berkat, menuntun, mengarahkan berkat itu kemana Engkau mau untuk kami arahkan Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk pribadi-Mu yang selalu memuaskan kami. Tidak ada lagi kerinduan lain selain menyenangkan hati Tuhan, membuat Tuhan senang, karena Engkau terlebih dahulu membahagiakan kami, menyukakan hati kami. Hari ini ada sukacita, hari ini ada damai dari Tuhan, hari ini ada kemenangan, ada damai, ada sukacita, ada perlindungan Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, ada sukacita yang melimpah-limpah bagi umat-umat Tuhan. Terima kasih seperti Sakeus Tuhan. Tuhan mengalami sukacita yang melimpah-limpah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk sepanjang weekend ini, kami berdoa buat ibadah-ibadah yang Tuhan sudah kami akan jalani sepanjang minggu ini, weekend ini, bahkan connect group yang akan berjalan nanti Tuhan. Biar ada sukacita, ada kehadiran Kristus yang melimpah-limpah yang terjadi dalam ibadah-ibadah ini Tuhan. Kami tetap berdoa untuk adik Leoni. Kami percaya bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan dia. Dia sudah disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat anugerah damai sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, kepenuhan Allah Roh Kudus menyertai kita sampai Yesus datang kedua kali. Nikmatilah Kristus di weekend ini. Bersama Dia engkau akan mengalami kemenangan demi kemenangan, sukacita demi sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.